Bagaimana kalau kamu sudah membuat 10 video, 50 video, atau bahkan sampai 100 video, atau bisa disebut juga sebagai konten yang telah kamu posting, akan tetapi belum membuahkan hasil, baik itu dari endorse, baik itu dari monetisasi di platform. Mau gimana kamu selanjutnya dari karya-karya yang bakalan kamu lanjutin atau berhenti aja? Gue kira hal itu biasa dari seluruh kreator yang hari ini melakukan hal semacam itu, pun dari seorang pengusaha juga seperti itu, dimana cara atau usahanya belum membuahkan hasil. Ya, kalau kita convert pada seorang content creator, seperti itu, usahanya kok belum membuahkan hasil. Terus, apakah kita mau lanjut atau kita berhenti aja di sini? Aku pun telah membuat 100 lebih postingan video dan setidaknya sudah 3 ribuan postingan atau tulisan di salah satu platform atau X aku telah buat. Tetapi ya, sebagaimana belum ada hasilnya, belum ada monetisasi yang kayaknya layak untuk didapatkan. Mungkin belum, yang aku rasakan pasti belum saatnya untuk bisa dapatin. Lantas aku berpikir untuk lanjut atau berhenti aja sih usaha ini. Udah capek, udah gimana ya, mau lanjut tapi nggak dapat hasilnya, mau terus nggak tahu arahnya mau kemana. Ya, pada akhirnya kita bakalan bertanya, apa yang bakalan kita lakukan lagi kalau hasil usaha kita tidak memuaskan hasil. Kalau aku melihat dari salah satu buku yang berjudul yaitu Start with Why, disitulah aku melihat bahwa why aku membuat salah satu postingan, membuat sebuah video yang kemudian aku bisa pahami bahwa apa yang hari ini aku buat tentu ada alasannya, kenapanya, sehingga aku bakalan terus-terusan untuk membuatnya terus-terus sampai-sampai pun kalau nggak termonetisasi ya nggak apa-apa. Iya, pasti dalam pikiran orang lain lah, kamu kan nggak dapat hasil, kamu kan nggak ada monetisasi, buat apa kamu buat terus, berhenti aja. Hal itu yang bakalan sering dilontarkan, pernyataan-pernyataan penyangkalan yang bakalan buat diri kita untuk berhenti dan mendengarkan orang lain. Ya, itu tentu wajar, setiap orang mempunyai yang namanya opini, mempunyai sebuah pendapat bahwa berhenti aja deh dari usahamu. Berhenti aja dari apa yang kamu lakukan, toh tidak ada hasilnya. Ya, iya, hari ini memang nggak ada hasilnya. Tetapi ada hal yang mereka tidak lihat dari alam pikiran kita. Walaupun hari ini dalam penglihatan mereka secara harfiah bahwa apa yang hari ini kamu buat, apa yang aku buat, tidak ada hasilnya secara penglihatan, tetapi yang berdampak di sini adalah kita telah mengenali diri kita dari hasil usaha kita, apa yang kita lakukan. Di sini kita telah mendapati bahwa pola, bahwa diri kita, sebisa kita apa, skill kita apa, keahlian kita apa. Disinilah letaknya dimana kita telah berusaha terus-terusan, maka kita bakalan tahu nih kita cocok di mana, kita nggak cocoknya di mana. Dari situlah hasil dari 100 video, 10, 50 video, 3000 video, 3000 postingan yang hari ini kita lakukan, yang hari ini kamu lakukan. Para pelukis-pelukis pun ada yang lukisannya tidak terjual, para penyanyi pun ada
judul-judul lagu, ada lagu-lagu yang dia hasilkan, yang dia disebut sebagai karyanya, yang tidak menghasilkan, yang tidak laku. Begitupun dari film-film, ada yang laku dan tidak ada yang laku. Ada yang laku, ada yang tidak laku. Seperti itu. Seperti hari ini, ketika kamu mencoba untuk membuat postingan, baik itu video ataupun tulisan di media sosial. Ada yang viral, ada yang tidak viral. Ada yang bisa termonetisasi, ada yang tidak bisa termonetisasi. Belum, kalau aku katakan sih itu belum saatnya. Toh ada juga yang belum termonetisasi, tetapi dia sudah mendapatkan sebuah endorse, dia sudah mendapatkan panggilan untuk kerjakan karena dia hebatnya di desain, dia hebatnya di editor, akhirnya dia dipanggil untuk kerja bantuin orang lain. Toh di situ dia mendapatkan hasilnya. Sembari dia terus berusaha konsisten dalam melakukan kontennya, terus untuk memberikan dampak yang positif pada yang lain, memberikan pandangannya, insight-nya, dia juga mencoba untuk mengenali dirinya dengan melihat usaha dan gaya dia dalam memberikan sebuah konten. Selain itu, manfaatnya, ketika seseorang membuat sebuah video, dia juga belajar untuk berani. Dampaknya dia berani untuk tampil sebagaimana dia dilihat oleh banyak orang. Entah itu 10, 9, ratusan views dari satu video yang telah dia buat, dia sudah berani, believe dan percaya pada dirinya untuk bisa tunjukkan apa yang dia mampu, apa yang dia miliki, wajah yang dia miliki, bentuk rupa yang hari ini dia miliki. Selain itu juga dia belajar dari berbicara, public speakingnya. Manfaatnya bukan kita selalu melulu soal monetisasi, soal uang, tetapi dampak yang pertama dan bakalan sangat berdampak yang harus kita ketahui bahwa bukan soal uang melulu. Ketika kita telah menjadi seorang content creator, seorang kreator, seorang yang mencintai akan dunia seni, seorang yang mencintai akan karya, pasti bukan hanya soal uang melulu. Dia jadi percaya diri dan dia melatih skill seperti public speaking. Dan juga bagaimana untuk mendesain dan membuat editing sebuah video. Jadi nggak melulu kok ketika kita telah melakukan banyak usaha, telah kita banyak buat postingan video, membuat banyak postingan, tetapi belum bisa termonetisasi. Tenang aja, dampaknya ketika kita telah membuat video, postingan, ada kok dampaknya, manfaatnya ada. Bukan hanya soal monetisasi, bukan juga soal uang selalu. Ada begitu banyak manfaatnya yang bakalan kita dapati kalau kita melihat dari sisi yang lain. Jangan selalu berpikir, aku pengen buat postingan, aku pengen buat ini agar bisa mendapatkan uang cuan-cuan. Dan pada akhirnya kita berhenti dan menyerah untuk terus membuat sebuah karya. Nah, sebagaimana seorang pengusaha, sebagaimana seorang seniman, musisi, seorang yang mempunyai sebuah cita-cita yang dia pengen perlihatkan, yang pengen dia tunjukkan keahliannya, skillnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan why-nya, kenapa? Nah, di awal tadi dia bakalan burn out, dia bakalan berhenti dari hasil-hasil yang telah dia buat. Banyak dari seorang yang berusaha tetapi berhenti karena dia tidak mendapati yang namanya why-nya, dia tidak mendapati kenapanya, landasan dari dia membuat hari ini, yaitu seninya, yaitu membuat karyanya. Maka untuk kamu yang hari ini memikirkan, aku tidak dapat hasil dari 10 video pertama gue, aku belum mendapatkan hasil dari 50 video yang telah perbuat, aku belum mendapati
hasil dari 100 postingan yang hari ini aku buat. Tenang aja, tenang, dan terus buat karyamu. Dan kalau kamu memang belum bisa dapetin hasil, tanyakan lagi apakah memang benar kamu memang suka membuat postingan, membuat video, membuat carousel. Begitupun seorang seniman yang lain, bakalan dia pertanyakan hal seperti itu. Apakah dia cocok menjadi seorang seniman? Apakah dia cocok menjadi seorang penyanyi, musisi? Apakah dia cocok untuk menjadi seorang penulis? Ketika dia telah merefleksikan diri dan bertanya bahwa, oh iya, aku memang mau menjadi seorang seperti ini, maka kuatin tekad dan coba refleksikan lagi. Maka kamu bakalan terus membuat video sampai pada puncaknya dan pada akhirnya bisa membuahkan hasil seperti sebagaimana tumbuhan yang harus ditanam terlebih dahulu bibitnya dan menunggu disiram, dikena oleh matahari, disiram dan dikena matahari, menunggu dan pada akhirnya membuahkan hasil, berbuah dan bisa dipetik oleh seorang petani untuk dijual atau dikonsumsi dengan sendirinya. So, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Dan jangan lupa untuk subscribe. Gue Bro Rian. Thank you. See you. Goodbye.